هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril adalah nama seorang malaikat yang berkedudukan sangat tinggi dan paling mulia di antara segenap malaikat. Di samping sebagai pemimpin seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, julukan yang melekat padanya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Nama yang selalu diingat oleh umat Islam khususnya dan oleh penganut agama-agama samawi pada umumnya terkait pengemban tugas yang demikian mulianya sebagai pembawa wahyu ilahi yang disampaikan kepada para nabi. Tugas malaikat Jibril bukan hanya sebagai penyampai wahyu kepada para nabi saja, namun Jibril juga merupakan pelindung Rasulullah SAW jika beliau mendapatkan masalah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam. Dipilihlah wujud yang sangat indah dan elok, paling rupawan, serta dilengkapi dengan 600 sayap. Masing-masing sepanjang jarak antara penjuru paling timur dan penjuru paling barat. Disempurnakan dengan busana kebesarannya, putih laksana mutiara yang dipenuhi dengan jamrud. Dengan kekuatan yang dahsyat, penuh mukjizat. Begitu penciptaan selesai, berdirilah malaikat Jibril memandangi dirinya yang rupawan dan sangat indah itu. Seraya ia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih tampan daripada diriku ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Allah seperti itu, perasaan malaikat Jibril berbunga-bunga, dan sebagai ungkapan rasa syukurnya yang mendalam, ia mengerjakan sholat 2 rakaat, tetapi tidak seperti sholat-sholat kaum muslimin yang sering dilakukan. Sholat yang dilakukan oleh malaikat Jibril sangat luar biasa sekali, sangat berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. 2 rakaat yang kaum muslimin biasa lakukan dalam sholat subuh hanya menghabiskan paling banyak 5 menit, itu pun dilakukan dengan pikiran yang melayang-layang. Jadi seberapa hebat sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh malaikat Jibril sebagai wujud syukur kepada Tuhannya yang telah menciptakan dirinya sedemikian indah dan sempurna itu. Malaikat Jibril dalam setiap rakaat sholatnya yang dilakukan memerlukan waktu, yaitu selama 20.000 tahun. Bayangkan, sangat luar biasa. Setelah selesai mengerjakan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Jibril, begitu bersungguh-sungguh engkau mengerjakan sholat, demikian engkau telah lakukan penyembahan kepadaku dengan penyembahan yang tiada bandingnya." Mendengar hal itu, tentu saja malaikat Jibril bertambah berbunga-bunga mendengarkan firman Allah sebagai jawaban atas pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun sangat menikmati dan menyimak terus apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Tetapi ketahuilah hai Jibril, bahwa pada akhir zaman nanti akan lahir Nabi terhormat yang paling aku sayangi, yaitu dia bernama Muhammad. Dia memiliki umat yang lemah, yang banyak melakukan dosa. Sekiranya umat yang bergelimang dosa itu mau mengerjakan sholat 2 rakaat, sekalipun sholatnya banyak kekurangan, waktunya pun tergesa-gesa dan tidak konsentrasi, maka demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu ini. Mengapa? Karena sholat mereka berdasarkan perintahku, sedangkan sholatmu itu bukan berdasarkan perintahku." Lalu Jibril pun menjawab, "Ya Tuhanku, lalu apakah balasan yang bakal engkau berikan atas ibadah mereka?" Allah Ta'ala berfirman, "Balasan yang bakal aku berikan kepada mereka adalah surga ma'wa." Mendengar kata surga ma'wa,
sebagai balasan atau ganjaran kepada umat Islam yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan sholat 2 rakaat. Tentu saja malaikat Jibril menjadi sangat berkeinginan melihat seperti apa wujudnya surga ma'wa itu. Lalu malaikat Jibril memohon izin kepada Allah agar diperkenankan melihatnya. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Jibril sehingga dia segera berangkat menuju surga tersebut. Dia bentangkan seluruh sayapnya lalu terbang untuk menempuh perjalanan menuju surga ma'wa. Pada awalnya, tentu saja malaikat Jibril tidak mengetahui seberapa jauh sesungguhnya jarak surga ma'wa itu. Perlu sahabat Baitul Mal ketahui bahwasanya setiap kali malaikat Jibril membuka sayapnya, maka ia akan melesat sejauh 300.000 tahun perjalanan. Dan pada saat ia menutup sayapnya, maka ia pun akan melesat sejauh 300.000 tahun perjalanan. Dan pada saat itu, malaikat Jibril telah berjalan sejauh 300.000 tahun lamanya. Setelah merasa begitu letih, malaikat Jibril beristirahat di sebuah pohon raksasa. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengadu pada Allah, "Ya Allah, apakah perjalananku telah sampai separuhnya? Atau mungkin baru sepertiganya? Atau mungkin baru separuh dari sepertiga itu ya Allah?" Kata malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya kamu tidak akan pernah sampai kepada 1/10 daripada surga tersebut. Itulah imbalan sholat 2 rakaat yang akan aku berikan kepada mereka." Subhanallah, kedudukan malaikat Jibril yang demikian mulianya saja masih belum mampu mencapai surga ma'wa. Coba renungkan kaum muslimin, alangkah bodohnya kita jika masih banyak yang mengeyel tidak mau mengerjakan sholat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenyataannya di dunia ini, di antara saudara-saudara kita masih banyak terlihat kaum muslimin yang tidak tahu diri, masih banyak yang meninggalkan logika akal sehatnya, berani-beraninya meninggalkan sholat. Padahal jika ia mengetahui tak dapat dilukiskan akan ada penyesalan luar biasa sepanjang masa jika ia berani meninggalkan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Alangkah beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah mengerjakan perintah salat, tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Demikian besar ganjaran diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang secara konsisten penuh dengan ketulusan mengerjakan perintah salat. Sudah sangat wajar dan seharusnya demikian. Ibadah yang kita lakukan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.